Sudah kah? Hah? Oh, stopwatch kah? Bikin, dipotong juga kan videonya. Dipotong juga kan videonya. Oke, sudah jabatan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Bapak semua. Siang. Udah pada makan siang belum? Oke. Bapak dengar ada yang sudah makan, ada yang belum, tetapi kalian jangan khawatir, walaupun ada yang belum makan, kita bakal sebentar saja pembelajarannya hari ini hanya sekitar 30 menit. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang tahu apa pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Oke, kalau begitu kita akan cari tahu. Sebelum itu, mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Oke? Oke. Saya Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita pada hari ini. Siapa yang mau maju silakan angkat tangan. Oke, kalau tidak ada yang mau maju, maka Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian. Misalnya Denny Setiadi, silakan maju. Tepuk tangan untuk Denny. Dalam hati juga. Dalam hati juga. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati. Semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi bekal untuk masa depan kita nanti. Berdoa. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Denny. Silakan duduk di tempat. Oke. Sebelum mulai, Bapak mau melakukan presensi dulu nih. Coba kalian lihat sekeliling kalian di kiri dan kanan, apakah ada yang tidak hadir di antara teman-teman kalian? Oke, kalau begitu Bapak anggap semuanya hadir ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, hendaknya kita untuk menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Untuk lagu nasional di sini, Bapak punya lagu Garuda Pancasila. Semuanya udah hafal kan lagunya? Oke, kalau begitu, Bapak minta seluruh siswa untuk berdiri terlebih dahulu agar bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih kepada seluruh siswa. Silakan duduk kembali ke bangkunya masing-masing. Oke, karena sebelumnya kalian tidak tahu kita akan belajar apa hari ini, maka Bapak akan menjelaskan kepada kalian terlebih dahulu. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang rantai makanan, apa itu daur hidup hewan. Nah, sekarang kita fokusnya beda nih. Kita sekarang fokus ke tumbuhan itu sendiri. Karena tumbuhan juga penting sama seperti hewan. Dia menyediakan makanan, oksigen, dan lain-lain. Oke, sebelum masuk ke video pembelajaran hari ini, Bapak mau tanya nih kepada kalian. Pernahkah kalian melihat tumbuhan dengan keadaan seperti ini? Ada yang pernah lihat seperti itu? Oke. Kira-kira tumbuhan itu sedang sehat atau sedang sakit? Sakit. Kenapa tuh? Oke, ada kuningnya. Daunnya layu, ya apalagi? Tanahnya kada subur. Oke, tanahnya kada subur dan lain-lain. Nah, kenapa tumbuhan bisa seperti itu? Ada yang tahu? Oke. Oke, benar. Semuanya benar ya. Tetapi kita akan menggali lebih dalam kenapa hal itu bisa terjadi lewat video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan setelah ini.
sebelum menampilkan videonya, Bapak mau menjelaskan dulu apa tujuan kita belajar tentang kejadian tumbuhan yang ada di situ. Jadi yang pertama, nanti kita akan belajar tentang fotosintesis. Fotosintesis itu apa? Fotosintesis adalah bagaimana cara tumbuhan itu membuat makanan. Tidak seperti kita para manusia makan nasi dan juga mungkin minum minuman es, jeruk mungkin dan lain-lain. Tumbuhan itu cara makan dan minumnya dia berbeda daripada kita manusia. Nah, selain itu, tujuan kita belajar hari ini adalah agar kita lebih menyayangi alam kita. Karena kalau misalkan tumbuhan tidak ada, bayangkan, maka kita akan bernapas lebih sesak, mungkin pohon-pohon tidak ada, seperti pohon kelapa, pohon mangga, dan lain-lain, kita tidak bisa menikmati buah, habis itu pemandangannya juga tidak indah. Jadi, ini sangat penting bagi kita untuk belajar proses fotosintesis, karena manfaatnya sangat besar sekali bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Oke, langsung saja kita lihat video ini. Lebih dari dalam Indonesia sangat luas adalah pangan, terdiri dari pertanian dan perkebunan. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang luas sebagai negara setelah itu dan Kongo. Karena itulah Indonesia dijuluki sebagai salah satu negara dunia karena menghasilkan dari perkebunan. Kok bisa negara yang tumbuhan tidak dapat makan seperti manusia. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan, bahkan tidak memiliki mulut. Mereka sebenarnya bisa membuat makanannya sendiri dan mendapatkan energi langsung dari sekitarnya. Sebelum membutuhkan gejala dasar untuk membuat makanan, yaitu air, berbagai oksigen dan cahaya matahari. Kemudian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari tanah dan mengirimnya bersama mineral ke permukaan daun dan seluruh bagian tanaman. Berbagai oksigen yang tidak lain adalah gas yang kita lakukan di udara. Kemudian akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang terletak di bawah daun yang kita sebut stomata. Tumbuhan akan membuat makanan berupa gula dari air dan karbon dioksida yang telah diolahnya dengan menggunakan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yaitu klorofil. Klorofil dapat menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk air dan karbon dioksida menjadi gula. Proses ini yang kita sebut sebagai fotosintesis, yang diambil dari kata foton yang artinya cahaya dan sintesis yang artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, merupakan dari fotosintesis ada gas oksigen yang akan keluar melalui stomata terlebih dahulu. Kemudian dihidrogen dan menggunakan untuk bernapas. Sekarang kita tahu tumbuhan menggunakan air dan karbon dioksida dalam tumbuhan untuk membentuk gula dan oksigen yang tinggi untuk kita. Gula hanya bisa dibuat apabila ada tumbuhan. Makanan yang kita makan dan gula yang kita konsumsi hanya diberikan oleh tumbuhan kepada kita. Kalau kalian penasaran lebih lanjut mengenai fotosintesis, oke, berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi, itu adalah video animasi yang menampilkan bagaimana cara tumbuhan itu makan. Berdasarkan video yang Bapak tampilkan tadi, apakah kalian sudah paham semuanya? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada, silahkan angkat tangannya. Oke, kalau begitu Bapak akan menanya salah satu dari kalian. Misal dari sini, siswa Patan. Menurut Patan, apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis tadi? Pohon itu akan menghasilkan gula dan juga oksigen yang bisa berguna bagi manusia. Seperti oksigen bisa membuat kita membantu bernapas. Ya, udah itu aja. Ada juga pohon menyerap karbon dioksida yang akan mengurangi racun bagi manusia. Oke, tepuk tangan untuk Patan. Ya. Kemudian untuk sebelah sini, Bapak mungkin akan bertanya dengan Alfian. Tadi kan di proses fotosintesis itu air diserap oleh akar, kemudian disebarkan kemana? Tahu? Apakah Alfian tahu? Ke daun, Pak. Ke daun. Satu lagi di mana?
Selain sebelum melewati daun, dia melewati apa dulu? Batang, ya. Jadi dari akar dulu, kemudian ke batang, lalu kemudian ke daun. Oke, berdasarkan video tadi, Bapak akan menjelaskannya lebih dalam lagi. Jadi berdasarkan apa yang ditampilkan video tadi, proses fotosintesis itu melewati beberapa proses kimiawi. Yang pertama, eh, gabungan antara beberapa senyawa atau bisa dibilang seperti item gitu ya. Jadi di situ ada air yang diserap oleh akar, kemudian disebarkan melalui batang dan daun. Kemudian melalui mulut tanaman yang namanya itu stomata. Jadi tumbuhan itu kan dia bernapas dengan karbon dioksida ya. Kemudian dia mengeluarkan oksigen. Nah, air dicampur karbon dioksida dicampur dengan cahaya matahari yang masuk ke dalam klorofil, maka mereka bisa menciptakan suatu hasil yang disebut di dalam video tadi, yaitu gula dan juga oksigen. Jadi di situ melalui gula tadi tumbuhan bisa menggunakannya untuk membuat batang yang baru, daun yang baru, kemudian buah-buahan dan lain-lain. Kemudian selain glukosa atau gula tadi, tumbuhan menghasilkan oksigen agar kita bisa bernapas lebih nyaman di sekitarnya. Itulah kenapa ketika kita mungkin membaca buku di bawah pohon itu terasa sejuk dan kita nyaman bernapas karena eh, pohon tadi menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Oke, mungkin untuk mengetes seberapa jauh pemahaman kalian, maka Bapak akan membagi kelas ini menjadi dua kelompok. Ini adalah kelompok satu yang terdiri dari 4 orang ini, kemudian ini kelompok dua yang terdiri dari 4 orang ini juga. Di sini Bapak punya LKPD atau lembar kegiatan belajar kalian. Oke, untuk LKPD-nya sendiri itu terbagi dua, ada LKPD teka-teki silang sama LKPD berbasis masalah. Untuk LKPD teka-teki silang sendiri, Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Jadi di sini ada kotak yang menurun, ada yang mendatar. Kemudian soalnya ada di bawah sini. Kalian cocokkan yang mana yang mungkin jawabannya yang benar berdasarkan berapa jumlah kotak, entah itu menurun atau mendatar. Maka Bapak akan menyebarkannya kepada setiap kelompok satu, karena ini akan dijawab per kelompok, bukan per individu. Kemudian LKPD yang satunya yaitu berbasis masalah. Jadi di sini disediakan gambar. Gambar satu adalah tanaman diletakkan di tempat gelap, dan gambar yang kedua tanaman diletakkan di tempat yang terang, yang terkena cahaya matahari. Nah, kemudian ini kalian harus berdiskusi bersama kelompok dan tulis hasilnya di kolom jawaban di bawah ini. Kemudian kita akan mempresentasikannya dan teman-teman yang lain akan menanggapinya bagaimana hasilnya. Ini untuk kelompok satu, silahkan. Dan ini untuk kelompok 2. Oh iya, untuk mungkin dari kalian ada yang bingung berdasarkan video atau penjelasan Bapak, di sini Bapak juga menyediakan bahan bacaan agar kalian bisa lebih menambah pemahaman kalian dan lebih luas wawasannya. Oke, untuk waktu mengerjakan mungkin sekitar 5 menit, silahkan mengerjakan dan diskusikan dengan kelompok kalian. Oke, bagaimana kelompok satu, apakah bisa? Bisa Bapak, Bisa. yang orang paham ini. Oke, di mana yang tidak pahamnya itu, mari. Apa dampak yang terjadi ketika tidak mendapatkan cukup cahaya matahari, Bapak? Oke, gini, cahaya matahari itu seperti air. Kalau misalkan kita tidak minum seharian, apa yang terjadi kepada tubuh kita? Mari. Kita bakalan layu, Bapak. Akan layu, nah benar. Ya, jadi begitu. Ya, silakan tulis nanti jawabannya di LKPD-nya ya. Oke. Oke. Untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah sudah paham? Oke. Halo, Pak. Gimana kelompok 2? Apakah ada kendala? Ini, Pak. Nih. Gimana? Ya, hanya di kisahnya. Oke, mungkin kelompok 2 Bapak lihat ini sudah paham-paham aja. Oke. Bapak tunggu beberapa menit lagi.
Oke, mungkin waktu mengerjakan sudah selesai. Terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2. Silakan kumpul jawabannya dan bahan bacaannya. Presentasi belum. Oke, mungkin disimpan dulu. Nanti kita akan presentasi dengan hasil jawaban yang telah kalian tuliskan. Oke, untuk kelompok presentasi yang pertama mungkin Bapak akan mengarahkan ke kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1 perwakilannya, 2 orang misalnya. Satu menjelaskan tentang TTS, satu lagi menjelaskan tentang LKPD berbasis masalah. Silakan. Oke, boleh. Silakan maju. Ayo, satu lagi. Ayo, Ihwan, silakan. Oke, bisa kalian jelaskan bagaimana hasil dari pengisian LKPD yang kalian lakukan? Jadi kawan-kawan, aku sama Iqbal perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang diskusi-diskusi kami terkait LKPD yang berbasis masalah. Katanya kan mengapa tumbuhan di gambar 1 tampak lain dibandingkan tumbuhan gambar di 2. Di sini ada kami tuliskan karena tidak ada matahari yang menyinari tanaman. Oke. Ya, Bapak. Oke. Untuk yang nomor 2? Untuk nomor 2. Apa dampak yang terjadi jika tumbuhan tidak mendapatkan cahaya matahari? Nah, ini kita bisa lihat di gambar nomor 2. Katanya Bapak tadi kan ini malam, lesu, getih, layu, tidak ada cahaya yang menyinarinya. Kemudian untuk LKPD TTS mungkin bagaimana Ikhwan? Apakah bisa? Mungkin bisa dijelaskan salah satu dari kotak itu yang mana yang menurutmu bagus untuk dijelaskan ke teman-teman semua. Nah, jadi saya menjawab pada soal nomor 2 ini, benda langit yang memancarkan cahaya bagi tumbuhan itu adalah matahari. Oke, benar. Tepuk tangan. Oke, untuk kelompok 2, Bapak persilakan untuk menanggapi apakah penjelasan dari kelompok 1 sudah masuk akal dan juga mudah dipahami? Bagaimana? Paham. Oke, yang lain sudah jelas. Oke, silakan. Terima kasih kepada kelompok 1. Sekali lagi beri kata tepuk tangan. Kemudian untuk kelompok 2 silakan maju untuk menjelaskan LKPD berbasis masalah bagian nomor 3 dan mungkin teka-teki silang bagian menurun. Silakan 2 orang perwakilan dari kelompoknya. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjawab soal nomor 9 menurun, yaitu soalnya bagian tumbuhan yang banyak mengandung klorofil adalah jawabannya adalah daun. Oke, benar. Tepuk tangan. Satu lagi. Baik, jadi saya akan menjawab soal nomor 3 tentang soal berbasis masalah. Apa yang harus dilakukan agar tumbuhan di gambar 1 dapat tumbuh sehat? Bagaimana? Jawabannya mendapatkan sinar matahari. Oke, benar. Jawabannya benar. Tapi bagaimana cara tumbuhan ini mendapatkan sinar matahari itu, Alfian? Dipindahkan ke Luar. Oke, benar. Tepuk tangan kepada mereka. Silakan duduk. Oke, mungkin bisa dikumpulkan hasil jawabannya dan bahan bacaannya. Terima kasih. Mungkin Bapak yang sangat bagus sekali dan pintar. Oh iya, supaya lebih semangat mungkin kita akan melakukan SBG yang terlebih dahulu. SBG-nya adalah tepuk semangat. Sudah tahu semuanya kan? Oke, kalau tidak tahu maka Bapak akan mendemonstrasikan bagaimana tepuk semangat itu. Jadi tepuk semangat itu adalah seperti ini. Semangat gitu. Semuanya sudah paham? Oke, mari kita coba agak lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke, karena semuanya sudah semangat, Bapak di sini punya soal lagi. Tapi ini sudah yang terakhir kali, yaitu soal evaluasi berupa pilihan ganda. Masing-masing orang dapat 1 ya. Ini gunanya agar Bapak lebih tahu kalian itu pahamnya sampai seberapa jauh gitu. Misalnya soalnya 15, benarnya cuma 10, berarti kalian ada 5 soal yang tidak paham. Begitu juga sebaliknya dan lain-lain. Bapak akan membagikannya ke individu ya. Ini untuk kamu, ini kamu. Ini untuk kamu. Ya. Silakan. Tetap semangat ya. Makasih, Bapak. Ya.
Untuk menjawabnya sendiri, Bapak akan memberikan waktu sekitar 5 menit lagi. Silahkan menjawab. Oke, mungkin waktunya sudah habis. Terima kasih sudah menjawab. Silakan kembalikan soal evaluasinya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Bapak lihat di sini jawabannya sudah bagus-bagus banget ya. Sepertinya kalian sudah paham banget nih materinya. Dibuktikan dengan banyak sekali jawaban yang benar di sini ya. Oke, bagus, mantap, mantap. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Mungkin Bapak akan mulai tanya salah satu soal. Apa itu fotosintesis setelah kalian pelajari tadi? Fotosintesis itu adalah proses proses tumbuhan membuat makanan, ya. Adapun hasil dari fotosintesis tadi ada dua, yaitu oksigen dan gula, ya benar. Dan gula tadi bisa dipecah menjadi buah-buahan, batang, daun, dan lain-lain. Oke, Bapak apresiasi kepada seluruh murid di kelas ini karena sudah mengikuti pembelajaran ini dengan sangat baik dan juga semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, mari kita menutup pembelajaran ini dengan membaca doa sekali lagi. Bapak minta salah satu dari kalian, mungkin dari kelompok sini sekarang, untuk memimpin doa bersama teman-temannya. Mungkin Ahdianur bisa maju. Silakan Ahdianur. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, silakan kembali duduk. Ya, terima kasih Ahdianur. Tepuk tangan untuk Ahdianur sekali lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini memberi manfaat pada kita dan kita bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dengan tidak menebang pohon sembarangan dan juga tidak melakukan pertambangan secara ilegal, yang dimana itu akan berdampak sangat kepada wilayah di sekitar kita, misalnya seperti banjir, kemudian tsunami dan lain-lain. Ya, mungkin itu saja ya. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya semuanya, siswa-siswa Bapak yang baik sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.